kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan, Pak AHY, Pak Pak Erlangga, ya kan, nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di. Itulah mengapa selain tentunya menyampaikan apresiasi tadi, kami juga terus memantapkan rancang bangun dari koalisi perubahan ini. Kalau masuk ke yang kedua, ada perbedaan antara tiga partai politik yang sedang berkomunikasi intensif ini, Demokrat, PKS, dan Nasdem, adalah sebuah kewajaran. Malah agak aneh jika tiga partai debat, gontok-gontokan, apapun istilahnya begitu ya, malah menurut saya agak aneh. Jadi ketika AHY memberikan apresiasi kepada PDIP yang menyebut dirinya termasuk sosok yang bakal dipertimbangkan PDIP untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo, saya kira hanya sikap GR AHY yang kepedean kalau ternyata dirinya juga punya nilai jual politik di kubu seberang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, saat ditanya wartawan usai mengikuti Rakernas PDIP yang berlangsung pada hari Selasa 6 Juni 2023 yang lalu tentang sosok cawapres yang tepat untuk mendampingi Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP Puan Maharani melontarkan pernyataan yang sangat mengejutkan. Ia menyebut sosok AHY sebagai salah satu bakal cawapres yang bakal dipertimbangkan selain nama Mahfud MD, Erick Thohir, Sandiaga Uno, kemudian ada juga nama Ridwan Kamil, bahkan juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sebagai sosok yang tepat untuk mendampingi jagoannya Ganjar Pranowo. Terkait penyebutan nama dirinya oleh Puan Maharani, AHY, Ketua Umum Partai Demokrat pun mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PDIP. Tak hanya itu, AHY juga membeberkan situasi di internal koalisi perubahan yang belakangan ini agak memanas terkait desakan Partai Demokrat agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal cawapres paling tidak pada bulan Juni ini agar mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan yang disebut-sebut semakin hari semakin menurun atau drop. Tapi kami memilih tetap menjunjung tinggi etika nilai dan prinsip-prinsip dalam berkomunikasi politik. Itulah mengapa selain menyampaikan apresiasi, kami terus memantapkan rancang bangun dari koalisi perubahan. Tegas AHY dalam konferensi pers pada hari Rabu 7 Juni 2023. Pencawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan, Pak AHY, Pak Erlangga, ya kan. Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami tentukan, tapi belum hari ini. Hari ini masih penimbangan baru sama yang ada. Begini, saya pertama ya berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan lain sebagainya, berpasangan dengan siapapun, ya. Termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan, ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo begitu. Itulah mengapa selain tentunya menyampaikan
apresiasi tadi, kami juga terus memantapkan rancang bangun dari koalisi perubahan ini. Kalau masuk ke yang kedua, ada perbedaan antara tiga partai politik yang sedang berkomunikasi intensif ini, Demokrat, PKS, dan Nasdem, adalah sebuah kewajaran. Malah agak aneh jika tiga partai debat, gontok-gontokan, apapun istilahnya begitu ya, malah menurut saya agak aneh. Jadi saya justru mengapresiasi prosesnya yang paling penting berjalan. Selalu terbuka ruang untuk ngobrol. Ya, jadi selalu ada tabayun. Setelah ada statement kader partai A di media massa, dibalas dengan kader partai B di media massa yang lain. Bersaut-sautan. Selama itu semua masih bisa ketemu dan saling bisa menjelaskan tabayun satu sama lain, apa maksud dan tujuan dari statement tertentu atau sikap tertentu, saya pikir sehat. Dan yang paling penting adalah chemistry yang dibangun antara saya pribadi dengan Mas Anies juga semakin baik, insya Allah. Nah, dengan demikian, kalau saya tidak ingin mengatasnamakan yang lain, tapi saya dan Demokrat memilih untuk kembali pada tujuan besar. Kita ingin bukan hanya berlayar, tapi sukses, menang, dan jadi. Mengapa? Ya, itu tujuan besar bersama. Oleh karena itu kita runtut lagi apa yang membuat ini bisa terjadi, yaitu kalau ada pasangan yang benar-benar punya kans kemenangan yang baik. Belum tentu satu dan lainnya sangat sempurna atau sangat ideal, tetapi paling tidak bisa menjawab kriteria-kriteria yang memang sudah disepakati bersama dalam piagam yang kami tanda tangani sebelumnya. Jadi sebetulnya di sana selebihnya kita serahkan kepada bakal capres kita, Mas Anies Baswedan. Nah, dengan demikian sebetulnya di sini kami tidak pernah memaksakan siapapun, nggak pernah. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, menurut hemat saya, penyebutan nama AHY oleh Puan Maharani yang disebut-sebut masuk bursa cawapres Ganjar hanyalah merupakan sebuah prank politik. Bahkan bisa jadi merupakan sebuah satir untuk memancing reaksi kubu koalisi perubahan yang dikabarkan tengah berkonflik terkait dengan ultimatum Partai Demokrat yang menekan dan mendesak agar bakal capres Anies Baswedan segera mengumumkan pendampingnya. Ada dua hal penting dan mendasar yang menurut saya bisa menjadi hambatan serius terkait soal kerjasama politik atau koalisi antara PDIP dan Partai Demokrat. Pertama, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tampaknya sulit menolak lupa terhadap manuver politik SBY menjelang Pilpres 2004 yang silam saat masih menjadi Menko Polkam yang tiba-tiba saja mengambil jalan menikung dengan mempromosikan dirinya bakal mengikuti kontestasi Pilpres 2004. Lantas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polkam dengan alasan SBY merasa tidak banyak dilibatkan dalam urusan pemerintahan. Dan pada akhirnya SBY lah yang akhirnya terpilih untuk menduduki tahta kepresidenan yang berpasangan dengan Yusuf Kala. Sedangkan Megawati yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi harus menerima kekalahan. Yang kedua, dalam kontestasi Pilpres 2009, Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto kembali kalah untuk yang kedua kalinya. Sedangkan SBY kembali mulus terpilih untuk menjadi presiden periode kedua yang berpasangan dengan Budiono. Yang lebih tragis lagi, Partai Demokrat sukses menjadi pemenang pemilu 2009 dengan kenaikan suara yang cukup melonjak yang disebut-sebut mencapai 300%. Meski Megawati terkesan legowo atas pengkhianatan dalam tanda kutip SBY yang mampu menyingkirkan Megawati sebagai capres dalam kontestasi Pilpres 2004 dan 2009, tetapi tampaknya hal itu sulit dilupakan oleh kader-kader militannya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto misalnya
tak henti-hentinya menyerang Partai Demokrat soal kenaikan suara Partai Demokrat sebesar 300% dalam pemilu 2009. Bahkan ketika mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY Denny Indrayana menuding istana ikut bermain di balik pengajuan PK yang diajukan oleh kubu Muldoko, Hasto kembali berteriak dan menantang Denny Indrayana untuk membeberkan peningkatan suara sebesar 300% yang diperoleh Partai Demokrat pada pemilu 2009 ketimbang menggiring opini tanpa fakta terkait tudingan istana ikut terlibat dalam pengambil alihan secara paksa oleh kubu Muldoko. Jadi ketika AHY memberikan apresiasi kepada PDIP yang menyebut dirinya termasuk sosok yang bakal dipertimbangkan PDIP untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo, saya kira hanya sikap GR AHY yang kepedean kalau ternyata dirinya juga punya nilai jual politik di kubu seberang. Yang mungkin bikin koalisi perubahan khususnya Partai Nasdem dan PKS masgul dan kecewa, AHY mengamini begitu saja ultimatum Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang terkesan menekan dan mendesak agar Anies segera mengumumkan bakal cawapresnya dengan alasan untuk mendongkrak elektabilitas yang semakin hari semakin menurun. Yang mungkin bisa bikin urat saraf koalisi perubahan itu menegang, sosok AHY seolah-olah mencitrakan dirinya sebagai pendamping Anies yang bakal menjadi penentu kemenangan Anies di Pilpres 2024, meskipun hal itu tidak disampaikan secara terang-terangan. Begitulah kira-kira. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.